dia akan mendapatkan penghasilan yang fantastis yang jumlahnya sangat besar dari pihak YouTube. Assalamualaikum, selalu dan selalu saya doakan siapapun yang menonton video ini dalam kondisi yang bahagia, dan kebahagiaan itu pasti ia dapatkan karena dalam kondisi yang sehat. Jadi mudah-mudahan sehat ia, bahagia ia. Di video kali ini saya akan berbagi tentang keuntungan-keuntungan yang didapat seorang YouTuber. YouTuber pemula harus simak ya. Seorang YouTuber yang pasti, jika dia beruntung, jika rezekinya ada di sana, dia akan mendapatkan penghasilan yang fantastis yang jumlahnya sangat besar dari pihak YouTube. Tetapi hal ini memang tidak semuanya orang bisa dengan mudah mendapatkannya. Jika memang rezekinya ada di sana, takdirnya bagus, takdirnya baik, memang ada di sana, penghasilan yang besar ini bisa dia peroleh dengan mudah. Kita sering dengarkan ada seorang YouTuber yang penghasilannya dari YouTube sebulan itu bisa mencapai 5 juta, 10 juta, belasan juta, sekian puluh juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Tetapi kita memang tidak harus fokus ke penghasilan ini ya. Yang pasti jika beruntung, jika ada rezeki di sana, maka dengan menjadi seorang YouTuber bisa mendapatkan penghasilan yang fantastis. Dan belum tentu yang kontennya sangat bagus, belum tentu yang kontennya sangat bermanfaat gitu, karena keberhasilan yang berkaitan dengan harta tentunya ada yang murni merupakan rezeki yang berkah, tetapi ada yang merupakan ujian atau bahkan mungkin sesuatu yang tidak baik baginya. Tetapi yang pasti banyak sekali YouTuber yang sukses mendapatkan penghasilan yang sangat banyak dari kegiatan nge-YouTube-nya. Makanya saya katakan YouTube atau menjadi seorang YouTuber adalah salah satu solusi di masa pandemi, karena kita tahu di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang kena PHK, kehilangan pekerjaannya, atau tidak kehilangan kerjaannya tetapi penghasilannya menjadi menurun. Jadi buat siapapun yang memiliki hal-hal unik, hal-hal menarik, hal-hal yang bermanfaat dan tentu saja yang baik-baik bisa dibagi di YouTube, bisa diupload ke YouTube, dan jadilah seorang YouTuber. Yang kedua, yang pasti akan didapat oleh seorang YouTuber yaitu ilmu. Seorang YouTuber tidak mungkin dia membuat konten atau mengupload video sembarangan gitu. Minimal, walaupun misalnya dia masih terbatas kemampuan editingnya, belum bisa mengedit, belum bisa bikin video yang bagus, tetapi ketika mau upload video pasti dia sudah melakukan sesuatu melalui pengetahuan yang dia miliki. Kalau dia merasa belum bisa di suatu hal, pasti dia akan mencari-cari tahu dong. Nah, disitulah seorang YouTuber itu pasti bertambah ilmunya, karena setiap hari, setiap saat dia menuntut dirinya untuk tambah ilmunya, tambah ngerti, tambah paham yang ini, yang itu gitu. Jadi dengan menjadi YouTuber, pastikan ilmu kita akan bertambah, karena tidak mungkin kita akan membagi sesuatu kalau kita tidak memiliki sesuatu itu. Nah, jika kita merasa memilikinya belum banyak, tentu saja kita harus belajar dan belajar, akhirnya kita mendapatkan ilmu. Jadi kalaupun ada YouTuber atau YouTuber pemula khususnya ya yang belum mendapatkan yang pertama tadi penghasilan, maka sesungguhnya dia sudah mendapatkan yang kedua ini, yaitu ilmu. Insya Allah ilmu itu akan bermanfaat. Minimal gimana sih caranya membuat video, gimana cara upload video, nah itu ilmu. Apalagi kalau dia sudah tertantang untuk membuat video yang lebih menarik, konten yang bermanfaat, atau misalnya seorang YouTuber yang kontennya itu tentang masak, pasti dia akan cari tahu tentang masakan-masakan yang lebih enak. Ketika seorang YouTuber itu membuat konten tentang motivasi, ya pasti dia akan membaca buku yang sangat banyak sehingga dia bisa memotivasi orang lain dengan bekal-bekal ilmu yang dia dapatkan dari membaca buku itu atau menonton video orang lain. Yang pasti seorang YouTuber pasti akan selalu meningkatkan kualitas dirinya, menambah ilmu dan pengetahuannya. Makanya jika seorang YouTuber itu belum bisa mendapatkan penghasilan dari nge-YouTube-nya, maka
dipastikan dia dapat ilmu dari menjadi seorang YouTuber. Nah, kenapa saya sebut solusi di masa pandemi? Karena di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang kesulitan untuk mencari ilmu. Jadi yang tadinya bisa sekolah, tidak bisa sekolah, yang tadinya bisa majelis taklim, tidak bisa majelis taklim, yang tadinya bisa kursus, tidak bisa kursus, yang tadinya bisa ngumpul-ngumpul, mengadakan seminar dan sebagainya, semuanya menjadi terbatas atau bahkan dilarang sama sekali. Makanya ini juga solusi di masa pandemi. Ketika ilmu susah didapat atau majelis-majelis ilmu itu banyak sekali yang ditutup, maka seorang YouTuber akan tetap mendapatkan ilmunya dengan menjadi seorang YouTuber. Dan yang ketiga, seorang YouTuber itu pasti mendapatkan kebahagiaan. Ya, banyak sekali orang yang selama masa pandemi ini seolah-olah kehilangan kebahagiaannya. Itu tadi, ada yang kehilangan penghasilannya, ada yang berkurang penghasilannya, ada yang tadinya bisa berkumpul dengan orang-orang tercinta menjadi tidak bisa berkumpul, ada yang bisa biasanya jalan-jalan tidak bisa jalan-jalan. Banyak sekali orang-orang yang kehilangan kebahagiaannya atau kebahagiaannya menjadi berkurang. Makanya YouTuber adalah solusi di masa pandemi untuk kembali mendapatkan kebahagiaan. Kenapa seorang YouTuber pasti bahagia? Karena dengan menjadi seorang YouTuber, dia bisa menyalurkan hobinya. Yang hobinya masak, dia bisa sambil masak, tapi sekaligus dibagi resep-resepnya kepada orang lain. Yang hobinya memberikan motivasi kepada orang lain, misalnya seorang guru ya, biasa memotivasi muridnya, tapi sekarang terbatas karena ngajarnya hanya online. Seorang dosen yang biasa memberi motivasi, mengajarkan, menyampaikan ilmunya kepada para mahasiswanya menjadi terbatas untuk menyampaikan motivasi itu. Makanya dengan menjadi YouTuber, dia masih bisa menyalurkan hobinya. Yang hobinya olahraga juga sama, bisa dengan olahraga kemudian iseng-iseng sambil direkam, bisa diupload ke YouTube, dan aktivitas itu bermanfaat bagi orang lain, maka pasti ada kebahagiaan di sana. Jadi terkait dengan kebahagiaan, menjadi YouTuber juga termasuk solusi di masa pandemi. Jadi dengan menjadi seorang YouTuber itu tidak semata-mata tujuannya uang ya, bisa banyak sekali hal yang didapat ya, apalagi ketika menjadi seorang YouTuber pemula itu biasanya bertambah teman, itu pasti. Nah, ketika orang itu bertambah temannya, biasanya secara rasa itu akan bahagia ya, akan lebih tenang, ceria gitu ya, dengan ngobrol, dengan sharing berbagai ilmu dan pengalaman, itu biasanya secara rasa itu akan bahagia, tenang gitu. Oke, itu dia yang bisa saya bagi hari ini. Apa-apa saja yang bisa kita peroleh ketika kita memutuskan diri untuk menjadi seorang YouTuber. Kalau misalnya nanti tiba-tiba waktunya tidak memungkinkan lagi untuk upload video, membuat konten, ya tidak apa-apalah. Yang penting di masa pandemi, ketika ada waktu ini, menjadi YouTuber adalah salah satu solusi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.